Jadi kita kalau melihat dengan tradisi pesantren, kondisi pesantren ya tentu jangan dibaca dengan seperti halnya budaya kita seperti di sekolah. Kita apakah mau pamannya kayak kejadian coba? Ya kita ngiris juga kan kepala sekolah. Lalu kemudian negor anak yang ngerokok. Nah itu. Kemudian itu. Setelah itu pamannya belajar. kompak semua belajar. Masa membela orang ngerokok? Ya, Dan itu. tak masuk itu juga termasuk orang tuanya. Kalau ketepatan pakai mobil mewah, mobil cakep, bukan miliknya seringkali. Apa? Yang menjemput. Menjemput kalau kiai kondangan menjemput. Bahkan mungkin ada yang memang dikasih. Ya gimana? Umumnya dibilang tidak ada kontribusinya. Ada yang presiden dari pesantren, wakil presiden dari pesantren, menteri nggak kehitung, DPR nggak kehitung. Ditanya kontribusinya. Ketika ini tidak ngerti standar bangunan, saya setuju ini diselidiki. Standar bangunan. Oke, yang itu ya? Iya, semua pesantren bisa diselidiki. Tapi pendekatannya bukan pendekatan kriminal. Pendekatannya adalah bimbingan dan yang sifatnya konstruktif. Jadi silahkan umpamanya mereka dilihat ini yang bahaya, diberikan edukasi, dikasih bantuan lah. To the point aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir program To the Point aja bersama saya Gaib Abdul Sigit dan sahabat saya Pung Purwanto. Kita situasi sekarang ini banyak peristiwa, Mas. Ya. Terutama di lingkungan pesantren yang sedang jadi buah bibir di mana-mana. Yang terakhir kejadian yang terbaru soal pesantren yang rubuh kemarin. Sidoarjo. Ya di Sidoarjo dan ada beberapa kejadian lagi yang sehingga jadi omongan di publik nih. Banyak orang yang nyari pesantren itu kayak apa, kehidupannya bagaimana. Kemudian muncullah video, gambar yang beredar di mana-mana sekarang. Karena itu kita mau bahas soal ini, seperti apa sebenarnya kehidupan di pesantren. Karena banyak orang yang tidak pernah mondok, tidak pernah tahu, tiba-tiba sok tahu dan akhirnya komentar gitu. Nah, kita datangkan langsung orang yang punya pesantren, yang pernah mondok di pesantren, dan beliau adalah ketua MUI. Siapa, Mas? Tolong disapa. Kiai Haji Khalil Nafis. Selamat datang, Yai. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena nama programnya To the Point, jadi Kiai To the Point aja. Nggak usah. Ya, langsung aja kita. Kiai, ini banyak kejadian, kemudian sehingga banyak komentar di media sosial tentang pesantren dengan segala kehidupannya. Sebenarnya bagaimana kita memaknai kehidupan pesantren yang akhirnya banyak orang mengambil cuplikan-cuplikan sedikit, orang bungkuk segala macam, sehingga kesannya memang seperti itulah pesantren di Indonesia. Ya sebenarnya kalau kita melihat pesantren, antara pesantren di Jawa dan di luar Jawa beda. Di Jawa pun juga beda-beda. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI itu beda. Jadi sebenarnya lebih pada penghormatan kepada guru ya. Jadi pola penghormatan itulah tergantung pada tradisi masing-masing. Mereka punya semboyan man 'allamani harfan wahidan fa ana abdu. Orang yang mengajari saya satu huruf saja itu adalah kami siap untuk melayani. Kami siap untuk mengikutinya, bahkan menghambanya untuk menunjukkan tentang ketakziman, menghormati kepada guru. Nah, ini perspektifnya orang yang kadang-kadang salah melihat perspektif budaya dari budaya lain. Ya sulit kita menemukan kebenaran ini, umpamanya budaya Jawa cium tangan, ya kan bentuk penghormatan. Lalu menunduk seperti orang Jepang, itu kan bentuk penghormatan. Kemudian dilihat dari budaya Arab. Di Arab itu adalah kalau salaman, ya kita harus tegas begini. Begini tanda menghormati begini itu. Goyang-goyang gitu ya? Kalau digoyang-goyang terus ditekan. Dan genggamannya makin hormat itu? Maksudnya hormat. Begitu juga ketika kita sayang, sebenarnya orang Arab apa? Dipegang kepala. Makanya imsah ra'sal yatim kata Nabi untuk bentuk sayang kepada anak yatim diusap kepalanya. Kita ini sebenarnya adalah menyayangi anak yatim. Bahkan semarah apapun orang Arab kalau dipegang dagunya dia tuh senang. Coba itu dipraktekkan di Indonesia. Dikeplak nanti. Kalau saya pegang kurang sopan. Nah itu kalau saya pegang kepalanya Mas Pung, Mas Gaib, wah nggak sopan nih Kiai kepala saya dipegang. Tapi di sana tanda sayang. Nah menurut saya kalau mau ngomentari budaya dari perspektif budaya orang lain, ya susah. Tapi kan kita bisa melihat dari di sanalah Jogja cara takdim seperti apa kepada orang tua. Cium tangan, menghormati, bukan menghamba. Makanya orang yang salah itu dianggapnya, yang salah memandang seperti orang Jepang dianggap itu ruku.
sholat, dan itu dianggap syirik. Ada yang memaknai begitu, itu syirik. Kenapa? Saya pernah dengar itu. Dia kok sujud sama orang gitu. Sujudnya hanya kepada Allah gitu. Kalau sujud dalam arti iman, kemudian ada arti dalam dia bahwa adalah meyakini ada Tuhan selain Allah, ya syirik. Tapi dalam bentuk dia menunduk takriman wa ta'ziman, ya itu beda lah cara melihatnya. Lah ini yang banyak orang nggak bisa membedakan, dianggapnya wah yang ini tuh dulu adalah orang-orang yang diperbudak. Ya kalau kita melihat seperti itu nggak ada perusahaan. Sekarang ini di to the point aja, ini kan beda-beda. Ada tukang sapu, ada yang bagian wawancara, ada yang bagian skrip, ada. Kalau dianggap wah enak itu yang bosnya bayaran paling banyak, nggak tahu tukang sapunya sampai malam baru pulang. Ya kalau dibikin begini cara narasinya, itu kan narasi yang tidak fair menurut saya dalam melihat sesuatu. Nah ya di pesantren itu beda-beda dan kalau dilihat dari budaya luar pasti orang melihat tidak cocok, tapi kalau tahu di dalamnya bagaimana kiai itu memang macam-macam pesantren. Ada pesantren yang sama sekali itu tidak ngambil SPP dan tidak ada bayaran sama sekali. Dan itu banyak jumlahnya kiai. Jumlahnya banyak, bahkan ini banyak yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Nggak didaftarkan pesantrennya, tapi mereka berdedikasi. Seperti pesantren-pesantren tua ya yang kemarin roboh lah udah kita ingat semua Al-Khazini. Itu dari Khazin orang yang alim, kemudian orang datang, orang untuk belajar di sana. Kemudian orang belajar di sana itu pengen tidak pulang pergi, bikinlah pemondokan disebut dengan pondok pesantren. Termasuk dulu Ki Hasyim Asy'ari mondoknya di situ. Pernah di situ dalam satu sejarah itu sepulangnya dari haji Ki Khalil Bangkalan. Ki Khalil Bangkalan bukan Ki Khalil Nafis ya. Ki Khalil Latif di Bangkalan itu dia di sana untuk ngaji dan itu bikin pemondokan kayak secara rame-rame swadaya. Nah, ruan itu yang dilakukan di beberapa tempat ngecor bareng itu adalah tradisi lama di mana santri itu yang ditempati sendiri melakukan sendiri. Ya berbeda kalau dibandingkan dengan boarding school yang memang dia bangun sendiri, kemudian dia pakai ngutang ke bank, kemudian orang bayar mahal, dibandingkan dengan orang yang gotong royong begitu di premis dengan di sini dengan yang memang bayaran mahal umpamanya. Bisa dilihat juga barangkali kiai itu kok berkaya-kaya atau berfoya-foya. Kalau yang kiai itu lihat yang kemarin ada di dalam video umpamanya kiai datangi rumahnya, apakah cakep rumahnya? Kagak. Kalau ketepatan pakai mobil mewah, mobil cakep, bukan miliknya seringkali yang menjemput. Yang menjemput kalau kiai kondangan menjemput. Bahkan mungkin ada yang memang dikasih. Yang saya tahu tuh kiai datang punya alumni, punya simpatisan yang kaya, kemudian kiai kok naiknya mobil begitu, kita kasihin dah ke kiai, hak pakai, kadang-kadang memang dikasih beneran. Tapi kiai yang waro loh, kalau orang ngasih, terus kiai perasaannya nggak nyaman dengan dikasih tidak karena ikhlas, itu dikembalikan. Mobil mewah di atas 1 M harganya itu saya ngelihat langsung, itu dikembalikan sama kiai. Karena ngelihat ada gelagat memanfaatkan kiai lah kira-kira, kedekatan dengan kiai. Jadi kita kalau melihat dengan tradisi pesantren, kondisi pesantren ya tentu jangan dibaca dengan seperti halnya budaya kita seperti di sekolah. Kita apakah mau pamannya kayak kejadian coba? Ya kita ngiris juga kan kepala sekolah. Lalu kemudian negor anak yang ngerokok. Nah itu kemudian itu. Setelah itu pamannya kompak semua belajar, masa membela orang ngerokok. Dan tak masuk itu juga termasuk orang tuanya. Mungkin ya mukul saya tidak setuju. Tapi tindakan kepada orang yang sedang menegakkan aturan dengan tidak baik-baik seperti itu apakah mau seperti itu budaya kita? Guru dengan muridnya relasinya tuh relasi bayaran nih masalahnya. Relasinya relasi seperti halnya orang di dunia kerja. Ini relasi ilmu. Di sini bedanya antara kita keagamaan yang berbasis nilai dan moral dengan orang yang transaksional. Jadi kayak kita ikut kursus, saya tuh belajar bahasa, kemudian saya cari kerja. Itu berbeda dengan orang belajar ilmu agama yang di agama itu ada tata krama, takzim kepada guru. Jadi mendidik tuh nggak begitu caranya ya, tiba-tiba langsung diberhentiin gurunya gitu. Iya kan beda mendidik dengan mengajar. Kalau mengajar semua orang bisa, karena hanya knowledge. Sekarang sarana mengajar banyak sekali, bisa AI bahkan yang paling cerdas. Sekarang udah ngalahin Google. Syekhona Google itu kalah dengan Syekhona AI sekarang. Iya kan? Itu bisa sekarang saya pun ngajar, tapi mendidik itu mencetak karakter. Anak-anak itu menjadi punya nilai. Saya sangat masuk di dalam pikiran saya, di dalam
konteks kebangsaan ini, Trisaktinya Bung Karno lah. Ya, kedaulatan bernegara, kemudian kemandirian ekonomi, punya kepribadian budaya. Sosial budaya kita punya kepribadian. Yang nggak bisa kita seperti halnya budaya di Arab, yang nggak bisa. Ilmunya bisa diserap, karena memang Al-Quran turun di Arab. Begitu juga di Barat. Nggak bisa kita membawa budaya Barat ke sini, kemudian dijiplak langsung. Ya, gitu. jiplak langsung, budayanya nggak bisa. Contoh gini lah, di Barat mungkin hubungan guru dan murid itu, kuliah, itu kayak teman. Oke. Iya kan? Tapi kalau saya dosen, terlalu akrab dengan mahasiswa, itu bisa maknanya beda, apalagi lain jenis, dianggap saya naksir sama dia. Bahaya itu. Baik, jadi ini sama-sama orang dewasa loh, sama orang dewasa. Begitu juga dengan anak-anak yang masih dalam pembentukan karakter ya, usia ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, itu beda. Kami memperlakukan pun juga beda di pesantren itu, memperlakukan anak-anak SD, melakukan anak umumnya SMP dengan anak SMA. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu beda dengan anak yang sudah ma'had ali. Ketika Ma'had Ali itu, kalau pengen tahu bagaimana demokrasinya di pesantren, ketika bahsul masail, kiainya itu bisa disoal dengan dalilnya. Dengan argumentasi yang mereka miliki, bukan berarti dia memaki-maki, tidak. Argumentasi kiai, sepertinya kiai salah, karena ada argumentasi yang ibarat ini. Di Ma'had Ali. Tapi yang kayak gini nggak bisa diajarkan anak SD. Oh, bahaya nanti. Tindakan kalau anak SD. Ya, merokok ya tegur. Ya tegur gitu udah. Ini sama dengan di pesantren, ngajarin adab sama guru. Kemudian mereka dilatih karakternya. Ya adabnya umpamanya di Jawa Timur, orang menghormati lebih tua itu dengan cara nunduk, dengan cara umpamanya lebih rendah, mencium tangan dan seterusnya. Di Jawa Barat beda, di DKI beda. Di Sumatera juga beda. Di Sumatera beda. Jadi pesantren nggak sama lah. Ini orang yang mengeneralisir pesantren sama, kemudian diukur dari luar budayanya, ya pasti nggak ketemu. Yai, ini yang sering jadi perdebatan di publik itu adalah bagaimana sikap takzim kepada kiai atau guru ya. Yang tadi disampaikan ada dasarnya. Nah, sebenarnya takzim atau taklid atau nurut sama guru itu manfaatnya untuk santri dan manfaatnya untuk kalau kita melihat untuk masyarakat luas itu seperti apa sih, Yai? Karena kan ya ini punya pengalaman jadi santri nih di pondok pesantren besar di Surabaya. Sidogiri maksudnya. Artinya kan santrinya ribuan. Artinya ternyata memang kalau kita hubungkan dengan fenomena sekarang, justru para pemimpin itu datangnya dari pesantren. Apakah kalau teori psikologi kan gini, kalau orang yang menghargai guru, dia akan menjadi orang yang hebat nanti di depan. Nah, ini mungkin Kiai perlu menjelaskan ini seperti apa makna taklid kepada guru dengan kehidupan masyarakat secara luas ya, secara umum gitu. Saya to the point aja. Nah, cocok nih. Harus ini. Ya, to the point aja. Saya yang saya rasakan dulu sebelum saya pakai dalil ya. Pelajaran yang saya tidak suka ustadznya itu susah masuk dalam pikiran saya. Ustadznya udah nggak menyenangkan. Terus saya udah benci sama ustadznya. Itu pelajaran yang disampaikan ustadz. Nggak masuk. Itu udah band duluan, udah menolak di pikiran kita. Makanya kita memberikan pendidikan kepada santri, senangilah gurunya. Hormatilah gurunya. Karena dengan menghormati guru itu, pelajaran yang disampaikan kepada murid, itu muridnya mudah dengan menerimanya. Itu yang saya rasakan. Secara ajaran memang, kalau orang tua itu melahirkan kita, itu menjadi ada di muka bumi ini. Maka kalau guru itu adalah orang yang menuntun kita untuk selamat dunia akhirat. Kita mengenal Tuhan dari guru. Kita mengenal Nabi dari guru. Cara hidup yang benar dari guru. Orang tua pun bisa menjadi orang tua dan guru. Tapi ada orang tua yang nggak bisa jadi guru. Tapi kalau guru, dia sudah bisa mengikat ila yaumil qiyamah sampai akhirat kelak. Orang tua yang melahirkan bisa tidak sampai akhirat ketika beda agamanya, akhirat nggak ketemu. Di dunia aja kalau dalam ajaran kami udah nggak bisa ketemu. Orang tuanya non muslim, anaknya muslim. Ketika menikah nggak bisa orang tuanya jadi wali. Ketika beda agama di dalam Islam, sekali lagi ini privasi, saya tidak menyalahkan orang. Antara kita dengan orang yang beda agama, yang awalnya bapak sama anak atau saudara bisa mewariskan, tapi ketika beda agama tidak saling mewariskan. Disitulah nilainya guru yang mengajarkan Islam kita kepada kita. Kita hidup di dunia bisa ada dasarnya dan bisa juga bekal di akhirat. Dan
ajarkan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang meneruskan misi-misi kenabian adalah ulama. Tanpa kita juga menutup mata, ada orang pintar tapi nggak jadi ulama. Jadi tidak semua orang pintar jadi ulama. Siapa sih ulama? Ulama itu orang yang punya ilmu, kedalaman ilmu dalam agama, lalu mengamalkan dan takut kepada Allah. Nah, ketika melihat perilaku kiai, kan nggak semua orang yang alim bisa jadi kiai loh. Banyak yang enggak. Bahkan mungkin awalnya enggak alim tapi jadi kiai. Allah memberikan hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nah, di dalam tradisi kita dan juga pendapat-pendapat ulama seperti Al-Ghazali, kalau kita bersedekah, yang paling baik itu bersedekah kepada orang soleh, orang alim yang soleh. Itulah yang menjadi motivasi kita. Mengapa kita orang nggak punya duit, kok ngasihnya sama kiai? Harusnya kiai yang ngasih. Kiai setelah diterima itu juga tidak dimakan kiai. Seringkali dikasihin orang. Jadi orang datang, ya. Kalau saya ini sekarang udah jadi kiai ya. Saya jadi. Kenapa? Kalau ukuran jadi kiai itu udah punya pesantren. Saya punya pesantren. Orang datang bawa makanan, bawa buah-buahan, bahkan salam uang ke saya. Tapi saya ini bersama, saya datang orang yang nggak salam dan mau pulang nggak ada ongkos. Itu dikasihin pada dia. Lain lagi apalagi yang banyak punya saya pesantren masih bayar SPP. Yang di tempat yang nggak ada SPP, punya saya tuh yang bayar SPP saja ada sekitar 20% yang tanpa bayaran. Maka uang itu bisa dipakai apa? Kepada santri, bisa dipakai untuk pada bangunan, bisa dipakai kepada kemaslahatan. Bukan dengan cara mengambil salam terus foya-foya, tidak. Ketepatan saya kiai di kota, saya punya pekerjaan. Saya ASN, saya dosen, saya juga punya keahlian sebagai Dewan Pengawas Syariah. Itu adalah pekerjaan saya. Kalau yang di kampung tidak bekerja, full. Hanya mengajar. Hanya mengajar saja mereka itu. Dan di kampung itu nggak ada seperti di Jakarta setiap ngajar pasti dibayar. Belum tentu. Paling pol dibawain berkat. Ada yang begitu. Oleh karena itu orang yang punya kadang-kadang panen, udah ini kasihan kiai, panen yang bagus-bagus dibawa ke kiainya. Kemudian alumninya yang sudah berhasil pas pulang atau kadang-kadang ngirimin nih buat kiai karena tahu kiainya itu tidak ada bayaran. Dan itu kalau kita boleh ya kepada pemerintah, mereka tuh mencerdaskan masyarakat. Pemerintah harusnya juga bisa noleh ke situ. Kalau ada penyuluh agama, maka kiai-kiai begini bisa jadiin penyuluh agama. Mereka tidak pernah berharap dengan pemerintah. Oleh karena itu masyarakat yang mandiri itu yang secara swadaya. Kalau ini perspektifnya dibikin perspektif dengan orang bekerja, ya susah. Yang berikutnya juga orang bisa jadi kiai itu belajarnya berapa tahun. Dan tidak ada bayaran pasti. Kalau saya umpamanya dari Ibtidaiyah Tsanawiyah Aliyah sampai S3, saya jadi dosen, jelas ada penghargaannya. Saya punya pekerjaan. Mereka itu kadang-kadang mondok itu sampai 30 tahun loh. Baru pulang dari pondok, dia hanya ngajar. Dan tidak ada jaminan kehidupan apa-apa. Itu yang dikasih. Oleh karena itu, kalau kita digeneralisir, ya, ini orang yang disuruh yang ngesot, ini yang ngasih, kemudian dia yang mewah-mewahan. Bukan mobilnya sendiri kok. Saya sering dijemput dengan mobil mewah kok. Bukan punya saya kan gitu. Jadi mobilnya banyak ya? Mobilnya banyak ganti-ganti ya? Ganti-ganti, tapi punya orang. Bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa budaya yang ada di Arab misalkan dan budaya yang ada di Indonesia bukan berarti budaya Arab itu bagian dari akidah atau ibadah yang harus kita jalankan. Sekarang kan orang kan pulang dari Arab, pulang dari Timur Tengah, kemudian dia melihat budaya situasi di sini dan dianggap itu semuanya adalah bid'ah. Padahal itu adalah bagian dari tradisi yang beda dengan ibadah dan akidah Islam gitu. Sebenarnya kalau dia dulu belajar agama di Indonesia, kemudian interaksi yang baik ketika ke luar negeri itu dia tidak terpengaruh baik di Arab maupun di non-Arab maupun menjadi kaya ya dia. Iya, menjadi kaya. Yang masalahnya adalah yang tadi mereka di sini nggak belajar agama, kemudian keluar belajar agama, kemudian di sana ditelan mentah-mentah semuanya itu. Tidak di dalam jurusannya bukan jurusan yang membicarakan tentang perbedaan mazhab seperti Muqaranatul Madzahib. Mungkin hanya dalam satu kajian yang itu merasa itu benar sendiri. Padahal ini masalah khilafiyah, itu yang banyak salah. Sehingga melihat budaya itu tidak bisa membedakan dengan ajaran agama. Contoh gini, baju saja lah.
Kadang-kadang kan orang menganggap baju gamis itu adalah baju Islami. Ya, semua baju ada baju Islami yang penting nutup aurat kan. Tapi karena dia di Arab, padahal di Arab pun juga tidak semuanya Muslim. Di sana juga banyak yang non Muslim. Ya, seperti halnya di Mesir, di Arab Saudi, ya mungkin di Afrika seperti Maroko, di Syria itu banyak yang non Muslim juga gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang kalau teman-teman kita, generasi kita tidak diberikan wawasan tentang keindonesiaan, wawasan tentang budaya, seringkali mereka tidak bisa membedakan antara inti agama, ajaran itu, dan syiar agama. Nah, syiar itu bisa berubah-ubah seperti maulidan, bisa dengan tahlilan. Itu kan syiar yang dibaca adalah mendoakan yang mati. Dan ada orang yang tidak paham, dianggapnya, oh mendoakan orang mati itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, lalu dianggap bid'ah sayyi'ah. Bolehlah dia yang tidak setuju, tapi menjernalisir yang tidak sama dengan dirinya salah, dan bahwa cara beribadah hanya satu cara, menghilangkan khilafiyah, ini yang seringkali menjadikan di masyarakat itu pertentangan, apalagi di kalangan awam ya, yang mereka sudah lama menekuni apa yang dilakukan oleh orang sebelumnya, hanya saja tidak mengetahui dalilnya. Kan mereka namanya awam, pasti nggak bakalan tahu dalilnya. Yang tahu adalah orang yang ngaji. Datang orang yang ngaji lalu menyalahkan dengan argumentasi dalil yang dalil itu adalah tunggal gitu loh. Tidak melihat khilafi, mulai dulu yang namanya kunut itu adalah khilafiyah. Ada yang mau kunutan nggak apa-apa, yang penting sama-sama sholat subuh. Daripada debat sampai tengah malam, pagi-pagi sama-sama nggak kunutan. Kenapa? Kesiangan bangunnya. Karena nggak sholat subuh. Nggak sholat subuh dia. Yang syaratnya nggak sholat subuh. Yang nggak subuh itu. Kan sama lah. Karena ya saya sering nyampein ke teman-teman, oke lah, kita juga berdebat persoalan jenggot gitu kan. Yang jenggotan ya nggak apa-apa, yang nggak jenggotan nggak apa-apa. Oh ini sunnah Pak, yang menurut Anda yakin sunnah nggak apa-apa. Kan sunnah kan bukan hanya jenggot saja, ya kan. Rapi, motong rambut, motong kuku, motong bulu ketek, kan tidak hanya bulu jenggot saja yang menjadi masalah. Ada yang mau jenggotan ya silahkan, yang nggak jenggotan nggak apa-apa. Kan sama dengan kita, ada yang sholat malam, ada yang tidak sholat malam. Ada yang sholat duha, ada yang enggak. Ada yang sholat qobliyah, ada yang tidak. Ya serahkan, karena sunnah itu banyak gitu. Tapi jangan memvonis orang yang tidak ngikutin pola sunnahnya adalah menyimpang dari sunnah atau tidak mengikuti sunnah. Kan sunnah diberi banyak pilihan karena nggak semua sunnah bisa dilakukan oleh kita. Nah sebenarnya berpikir usuli, manhaji, metodologis begini yang perlu juga disosialisasikan. Sehingga kita ini lebih damai beragama gitu. Dan ketika tidak setuju, ya tinggal tidak mengikuti saja. Kalau ya ada, saya nggak setuju pamannya ada maulidan, ya udah nggak usah ikut maulidan, nggak usah maulidan, nggak usah mengecam ya, nggak usah mengecam, nggak usah mengecam dan menyalahkan. Kalau saya gini aja, yang nggak maulidan nggak apa-apa, yang penting cinta Nabi, insya Allah dapat barokah. Yang senang maulidan ya nggak apa-apa, itu namanya cinta Nabi, pulang dapat berkat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan kumpul-kumpul, maulid Nabi yang banyak orang ditayangkan maulid Nabi yang joget-joget, nggak ada maulid Nabi itu joget-joget maksiat tuh nggak ada. Kalau Asyuti dalam kitab Al-Hawil Fatawa itu ada 4 unsur rukun maulid Nabi. Yang pertama ijtima'un nas, kumpul-kumpul. Jadi kalau maulid Nabi pasti ngundang banyak orang. Yang kedua qira'atu ma tayassara minal Qur'an, baca Quran. Kemudian wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi, cerita tentang Nabi. Baca sirah ya. Baca sirah. Biar kita tambah cinta pada Nabi. Summa yamudu lahum simatu ya'kuluna wa yansur. Kemudian mereka ada hidangan makan-makan, kemudian mereka pulang. Jadi memang apa? Falyafrahu wa khairum mimma yajma'un, karena kita diperintahkan untuk bergembira dengan hadirnya Nabi. Kalau nanti ada yang joget dengan perempuan, nggak benar itu. Udah pasti bukan. Udah pasti bukan bagian dari maulid. Bukan dari maulid. Jadi kalau ada karnaval, ada lomba, itu bagian dari merayakan maulid. Tapi yang maksiat nggak ada maulid ngajarin maksiat. Nah ini banyak orang yang menganggap maulidan itu adalah ibadahnya. Padahal itu adalah syiarnya. Ibadahnya apa? Ya baca Quran. Ya, ibadahnya apa? Ya seperti halnya kita baca sirah. Sedekah-sedekah diberikan pada orang bersedekah kan boleh-boleh saja. Nanti kalau ngikutin semua nggak ada zaman Nabi. Memang kuliah duhur ada zaman Nabi. Kultum ada di zaman Nabi. Tabligh akbar ada di zaman Nabi. Isinya kan pengajian gitu, hanya namanya momentum lah. Itu momentum revitalisasi kecintaan kita kepada Rasul. Kiai ceramah di TV nggak ada zaman Nabi. Nah itu nanti bid'ah semua kan nanti. Ada pemahaman gini Kiai, yang ada hadis nanti umat Islam akan ada 73 golongan, 72-nya akan masuk neraka, hanya satu golongan yang benar, itu mereka yang berpijak pada ajaran
Ahlussunnah wal Jamaah, hadis Nabi segala macam. Nah itu yang jadi bahwa golongan ini nih yang hanya akan benar dan masuk surga sendirian. Ini pemahaman yang sering kita sering dengar gitu, sehingga mereka meyakini hanya ini nih yang akan diterima Allah nanti. Kan kita bisa mempunyai pedoman apa yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Satastariqu ummati, umatku akan berpindah dari salasin wa sab'ina firqatan, ada sampai 73 illa wahidah, kan itu satu. Apa yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Adalah seperti apa yang aku lakukan dan yang dilakukan oleh sahabatku. Ashabi kan nujum ainama ihtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang, ya. Dan di mana mengikuti dari sahabat itu, Anda akan mendapatkan petunjuknya. Contoh umpamanya sholat tarawih. Ini kan sholat tarawih. Di zaman Nabi itu, Nabi keluar tarawih kalau nggak salah 3 hanya 4 malam. Setelah itu Nabi nggak keluar lagi sholat dengan sahabat. Kenapa? Takut tarawih menjadi diwajibkan. Nah, Nabi memang berapa Nabi sholat itu? Ada yang mengatakan Nabi hanya sholat 8 rakaat. Berikutnya ada yang mengatakan 11. Karena Nabi, tradisi Nabi sholat malam itu 11 rakaat. Dengan 8 tuh ya sholat malamnya, lalu ditutup dengan 3 witirnya Nabi. Nah, ini kan Nabi. Hanya orang apa? Saya ikutin Nabi saja. Yang nggak ikutin Nabi, salah. Padahal ada ngikutin Sayyidina Umar. Yang ijtihad menjadi 20 rakaat itu Sayyidina Umar. Kenapa? Nabi memang 11. Tapi Nabi itu per 2 rakaat, Nabi itu muter di Ka'bah. Tawaf 7 kali. Nah, kalau kita udah nggak tawaf, sudah nyampe di mana-mana umat Islam, maka ditambah menjadi 8 rakaat. Sekarang itu tarawih pun di Mekah 8 rakaat karena nggak ada tawaf di sela-sela itu. Nah, bahkan masa Umar bin Abdul Aziz di Madinah 36 rakaat tarawih itu. Nah, kalau kita ngikutin Nabi 11 rakaat, ya monggo. Tapi kalau Nabi sholat malam, kakinya sampai bengkak lu berdirinya. Nggak secepat itu gitu loh. Nah, kemudian umpamanya kita ngikutin yang 23, ngikuti Sayyidina Umar. Berarti kalau dianggap salah, berarti Umar salah juga dong ya? Ya kan Nabi sudah mengatakan, ikut saya atau ikutin sahabat-sahabat saya. Berarti mau ikutin Nabi ya silahkan. Yang 11, sekarang orang sudah mulai sadar kan, dengan perbedaan ini silahkan ketika 8 mereka pergi. Witir sendiri di rumahnya. Ada yang teruskan sampai 23. Kan enak. Dulu kan debatnya panjang itu. Dianggap, wah nggak ikutin Nabi kalau nggak 11. Iya, tapi Nabi kan sudah bilang dengan sahabat Nabi. Ada yang mengatakan Nabi memang 11 di luar dengan sahabat. Tapi nggak tahu kita nerusin lagi Nabi di dalam berapa. Akhirnya berdebat nggak sholat tarawih. Nggak sholat tarawih dia. Nah, ini yang banyak orang berhenti pada, ini nggak ada di zaman Nabi. Sahabat Nabi, ulama-ulama itu kan penerus Nabi. Jadi orang yang sudah sampai pada kapasitas mujtahid, ulama yang dikenal, dia berhak untuk kita ikuti karena pewaris Nabi yang menerjemahkan dari syariat. Ini bedanya syariat dengan fikih ya. Kalau syariat itu dari Allah dan Rasulnya, yang itu tidak ada perbedaan. Fikih itu adalah ulama memahami syariat. Gitu. Jadi syariat nggak ada khilafiyah, nggak ada perbedaan pendapat kalau syariat. Kalau fikih ada ya? Ada fikih, makanya orang yang banyak berdebat nggak bisa bedain mana fikih mana syariat. Menurut kami penafsiran itu dari syariat, maka saya melaksanakan syariat. Di jalanan itu menurut kami banyak melaksanakan syariat. Contohnya apa? Lampu merah, lalu lintas. Karena apa? Di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang bagaimana kita belajar berjalan di muka bumi ini, jangan kita sombong-sombong itu. Waqsid fi masyika min sautik. Jadi kita disuruh jalannya yang baik dan juga kita keteraturan. Maka lampu merah juga menolak mudarat. Bagi kami penerjemahan itu sudah melaksanakan syariah. Meskipun tidak mengatakan pelaksanaan syariah di dalam lalu lintas. Tapi itu melaksanakan syariah. Ada kalau namanya lampu kuning tanda peringatan, ya kan? Pelan-pelan. Kalau di luar negeri itu orang sudah patuh. Tapi kalau kita nggak, mumpung masih kuning, kita gas sebelum merah. Kan gitu. Padahal itu kan peringatan. Nah, ini kan sebenarnya sudah sesuai dengan ajaran Islam, meskipun tidak dikatakan itu syariat. Ada penafsiran ini, ada orang yang maunya tekstual, diucapkan syariah baru syariah. Kalau nggak diucapkan syariah, oh berarti tidak menerapkan syariah. Ini perbedaan kita cara pandang terhadap syariah. Ya, soal pesantren ya. Jadi kan selama ini yang mungkin cepat viral itu pesantren-pesantren yang ada penyimpangan, yang banyak kejadian-kejadian, ya mungkin yang tadi tidak semua mengikuti faham yang benar gitu ya. Nah itu kan sering muncul. Kok akhirnya
akhirnya bagi umat Islam sendiri itu menimbulkan kesan, wah, aku nggak jadi deh ke pesantren gitu, karena begini begitu gitu. Ya, sebenarnya apa yang sedang terjadi ini terkait dengan mau Hari Santri nih. Iya. Hari Santri 22 Oktober. Ini kadonya kado Hari Santri. Nah, ini ada dua peristiwa ya kan. Dan menjelang Hari Santri justru yang tergambar di publik itu. sekarang yang buruk-buruk tentang pesantren. Jangan sampai nanti ada upaya untuk mendesain agar orang itu pesantren itu tidak bagus gitu ya. Nah, Ya. ini gimana ya? Sebenarnya kan begini, Ya. pesantren itu kan membawa ajaran, pendidikan, dan nilai. Iya. Sehingga ada salah dikit itu seksi sekali untuk Nah, diberitakan. itu, ya. Umpamanya di pesantren terjadi umpamanya pemukulan, Ya. bully umpamanya, pemukulan, ya. Saya pikir yang ada di pesantren tidak lebih banyak umpamanya daripada yang terjadi di luar. Tapi Ya. kalau memberitakan pesantren kan lebih seksi. Nah, itu. Gitu. Yang kedua memang dengan pola sekarang yang orang mudah sekali bikin pesantren. Dulu orang bikin pesantren itu kan karena dirinya alim. Ya. Sekarang tidak, kadang-kadang karena berduit lalu dikumpulin Ada. orang-orang pintar. Nah, Oke. ada juga orang yang tidak alim juga tidak kaya, tetapi dia memang memproduksi dari pola pendidikan pesantren. Jadi sekarang variannya itu pesantren banyak sekali. Di samping pesantren yang memang itu membawa nilai pesantren, mulai pesantren modern, pesantren salaf, ada yang pesantren integratif ya. Yang modern pasti adalah yang sudah mengikuti perkembangan, ada yang salaf masih tetap dia nggak ngikutin dengan kurikulum pemerintah, bahkan mungkin nggak ngajukan izin. Oke. Banyak nggak ngajukan izin banyak. Artinya yang penting mereka mengajarkan saja gitu. Oke. Ada yang integratif, gimana mereka mengkombinasikan pola kurikulum pesantren dengan pendidikan yang maju. Tapi ada juga di luar mirip pesantren adalah boarding school, perumahan-perumahan terbatas ini. Nah, ini kadang-kadang orang bilangnya pesantren, padahal tidak ada kiainya, tidak ada basis pesantrennya. Tapi karena di sana ada ngajar agamanya dan seterusnya, jalannya. Ada kalanya orang yang punya mungkin kesadaran entertain dengan keustadan, kemudian untuk mendukung itu mereka bikin pola pendidikan agama yang terasrama. Oke. Tetapi seringkali dia tidak memang untuk mengajar mendidik, sehingga kadang-kadang pimpinan itu melakukan pelecehan. Nah, itu. Tapi itu dieksposnya tetap pesantren. Nah, dengan undang-undang pesantren, kalau kita lihat dari tahun 2019, itu hanya jumlah pesantren yang terdaftar sekitar 23.000. Sekarang ketika ada undang-undang pesantren sudah 42.000 lebih jumlah pesantren. Naik pesat dengan adanya undang-undang itu. Nah, makanya menurut saya ini penting untuk dilihat oleh pemerintah dan ada keberpihakan. Pendidikan pesantren yang punya kesejarahan sebelum kemerdekaan. Jauh ya? Jauh sebelum kemerdekaan. Al-Khazini itu sudah umur 100 tahun lebih. Ya. Bahkan kalau cikal bakalnya dari 1878. Cikal bakalnya ya pesantren itu. Nah, dengan melihat ini yang menanamkan nasionalisme, ikut memerdekakan Indonesia. Nah, sekarang jangan itu menjadikan seperti halnya tidak ada gunanya di Indonesia. Apa kontribusi pesantren namanya? Ini pertanyaan anak-anak Gen Z ini yang nggak ngerti pesantren. Apa kontribusinya? Gimana resolusi jihad itu dari mana kontribusinya bisa mempertahankan kemerdekaan? Ini menarik ini. Ya, gimana? Umumnya dibilang tidak ada kontribusinya. Ada yang presiden dari pesantren, wakil presiden dari pesantren, menteri nggak kehitung. DPR nggak kehitung. Ditanya kontribusinya. Nah, itu yang kadang-kadang kan tidak nyambung ya. Makanya tadi dilihat hanya sisi negatifnya kan. Ya. Nah, tapi kan selama ini kan setelah undang-undang pesantren ternyata ada kenaikan yang cukup banyak ya. Jumlahnya 42.000 dari sebelumnya 20.000. Nah, mungkin sekarang adalah bagaimana menjaga kualitas pesantrennya itu, karena kan di situ ada kriteria yang jelas ya. Tadi ada kurikulumnya, ada kiainya, ada yang jelas-jelas diajarkan di situ seperti apa gitu ya. Iya, seperti undang-undang ini yang sudah ada undang-undang, tapi implementasi undang-undang masih belum menggigit menurut saya. Pertama berkenaan dengan pembinaan, baik kurikulum atau pelaksanaan, itu belum. Soal juga struktur, kita hanya baru direktur di Kementerian Agama itu. Penganggarannya pun juga belum. Kan kalau kita gini loh, bicara soal kesetaraan ya, kita nggak minta diistimewakan. Yang sekolah di pesantren itu kan juga anak negeri. Betul.
anak Indonesia yang akan memimpin Indonesia juga. Apa bedanya dengan anak yang masuk di negeri? Mulai dari fasilitas gurunya juga, kemudian fasilitas belajarnya. Nah, dikotomis antara negeri dan swasta yang tajam ini menurut saya perlu diakhiri oleh pemerintah. Karena seperti saya ini tinggal di Depok. Tahun 2024 itu lulusan SD sekitar 36.000 anak lulusan SD. Yang lulusan SD di Depok. Sekolah. Yang bisa ditampung oleh pemerintah itu sekolah negeri itu hanya sekitar 12.000 sampai 15.000 dengan sekolah rakyat itu. Nah, berarti kan ada masih sekitar 20-an ribu. Kemana mereka 21.000. Kemana? Mereka itu ditampung di pesantren-pesantren itu, sekolah-sekolah swasta itu. Sementara mereka mendapat pendidikan wajib 12 tahun kan kewajiban pemerintah. Undang-undang ya? Undang-undang. Harusnya ini kan kalau APBN enak banget APBN. Lah memang untuk siapa APBN? Yang ini ya, yang di Sidoarjo ya? Iya. Jadi perdebatan. Jangan APBN, saya tanya. Memang APBN buat apa? Orang yang sudah bisa kontribusi, ke Hasyim Asy'ari itu alumni dari Al-Khazini. Yang sekarang bisa mewarnai NU mayoritas di Indonesia. Memberikan sumbangsi kemerdekaan. Jadi pahlawan diakui sah. Dan ada undang-undangnya di kita ke pesantren. Minta dibangun itu. Dan mereka jelas ada anak yang sekolah. Bukan mengada-ada. Dibilang, waduh kok enaknya APBN. Memang untuk kantong pribadi. Dan tanahnya bukan tanah milik kiai loh. Tanah wakaf. Tanahnya tanah wakaf. Cuman kan begini, karena kita tidak mendapatkan langsung dari pemerintah atau anggaran khusus, kita kan swadaya. Saya aja punya pesantren. Oh, saya punya ada nyumbang 2 lokal. 2 lokal dibikin. Nambah lagi 1 lokal, nambah lagi 1 lokal. Nah, ketika ini tidak ngerti standar bangunan, saya setuju ini diselidiki standar bangunan. Yang itu ya? Iya, semua pesantren bisa diselidiki. Tapi pendekatannya bukan pendekatan kriminal. Pendekatannya adalah bimbingan dan yang sifatnya konstruktif lah. Jadi silahkan umpamanya mereka dilihat ini yang bahaya, diberikan edukasi, dikasih bantuan lah. Berapa yang sekolah di sana, kemudian ini bisa difasilitasi apa oleh pemerintah. Ini masyarakat ini sudah membantu pemerintah loh. Untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Mereka juga udah menampung anak-anak yang tidak sekolah ditampung di situ juga kan? Lah iya kan anak terlantar kan kewajiban pemerintah bukan kewajiban kiai dan ustadz. Iya. Kewajiban negara ya. Kewajiban negara toh. Ini kewajiban negara. Nah, ini sudah membantu negara kok dianggap ngapain pemerintah ngasih APBN? Ini udah membantu negara. Tapi di Undang-Undang Pesantren bukannya sudah disebut ya bahwa itu bagian dari pemerintah untuk memberikan anggaran terhadap prasarana pesantren. Ada nggak itu di situ? Saya tidak melihat, tapi yang namanya undang-undang ketika ada undang-undang pasti ada tersurat itu. Hanya saja kan apakah ada political will atau tidak. Janji dulu kayaknya ada dana abadi untuk pesantren. Ada abadi pesantren itu gimana itu sekarang? Saya belum melihat efektivitasnya ya. Sejauh mana efektivitas dari janji kampanye itu. Nah, kalau menurut Yai, gimana pemerintah mestinya untuk agar peran pesantren dan pendidikan umum itu bisa sejajar, Yai? Ya kita harus selain sudah ada undang-undang tadi tapi belum efektif ya kan? Gimana ya? Saya melihat ada yang pesantren lebih baik daripada negeri. Iya, banyak. Saya ngelihat ada beberapa pesantren itu yang lulusannya bukan hanya nembus dalam negeri, nembus luar negeri. Iya. Saya sebutlah Amanatul Ummah. Ya, umpamanya Sabilillah Amanatul Ummah di Mojokerto Ki Asep itu. Umpamanya Sabilillah banyak yang dilakukan oleh pesantren. Seperti hanya Bima punya Ki Jazuli itu juga bagus. Jadi kita banyak yang pesantren itu bagus. Makanya kalau kita ngelihat pesantren nggak bisa mengeneralisir. Ada pesantren yang itu juga bisa berkompetisi dengan sekolah negeri. Banyak. Juga ada pesantren yang dia memang khususnya tafakuh fiddin. Memang menyiapkan orang yang akan menjadi kiai. Jadi ustaz. Dalam pemahaman kami dalam Al-Quran, wa ma kanal mu'minu liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Dalam ayat ini itu menyebutkan tentang hidup ini kita mencetak kader harus 2 kader. Kader pertama adalah kader berkenaan dengan orang yang akan mengatur duniawi ini, pemerintahan dan seterusnya. Yang kedua adalah orang yang memang tafakuh fiddin, orang yang mendalam ilmu agama. Maka pada saat perang di zaman Nabi itu jangan semua pergi ke medan perang. Tapi ada yang belajar agama untuk apa? Ketika mereka menang untuk membangun bangsa ini nggak cukup dengan hanya harta atau kemajuan materi, tapi ada nilai. Nah disinilah di pesantren ada yang tak mau jadi negerikan.
menjadi tafakuh. Bahkan ketika mereka kelas kuliah, dia nggak kuliah berarti ke UIN, enggak. Ada Ma'had Ali yang sekarang dibimbing oleh Kementerian Agama di pondok-pondok yang orang alim dibikin Ma'had Ali. Kata memang ada sumbernya dua. Di sini kan ketuhanan yang Maha Esa, dasar negara kita kan nggak semuanya hanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi ada yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, ada nilai agama. Itu bedanya Indonesia dengan negara lain. Pas di Pancasila dasar negara itu ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang disiapkan oleh para ulama. Ini disiapkan kemudian mereka jadi kiai. Nggak semuanya orang mampu jadi kiai. Nah, ini yang disiapkan. Makanya kalau ini bagaimana bisa bersetara? Oke, yang memang harus kompetisi bersetara, berwawasan global, kita cetak. Ada sendiri. Ada tersendiri. Iya. Ada yang ini integratif umpamanya, memang menciptakan ilmuwan. Ada yang sekedar yang penting tahu ngaji. Kenapa? Secara ekonomi nggak cukup, secara IQ juga nggak memadai. Ya udah, ini anak ini yang penting bisa ngaji, bisa ibadah, kemudian dilatih skill. Dari latih skill ini kadang-kadang dia masuk ke pesantren itu apa? Mulai dari pesantren dia tukang masak. Dan orang tuanya udah nggak ngirim. Udah masuk ke pesantren sambil sekolah, sambil bantu apa? Bahkan ngangon kambing. Ada. Ada. Tapi bukan berarti itu untuk kekayaan kiainya, enggak. Ketika ini sudah ada, dijual, untuk biayain pesantren. Ini yang banyak salah. Itu banyak orang nggak paham. Dianggap kalau ini, wah dipekerjakan pekerja anak. Dia tuh nggak dipekerjakan anak, dia udah kerja anak dengan sendirinya. Kenapa? Dia keluarga nggak mampu. Ini kalau kita mau menyoroti, pemerintah udah nyentuh di situ apa enggak? Nah, berarti dia membantu pemerintah memberdayakan ekonomi masyarakat sebenarnya, ya kan? Banyak yang begitu. Di pelosok-pelosok itu yang kiai-kiai yang santrinya 100, santrinya 200, itu yang mereka swadaya. Mandiri mereka bahkan bisa yang punya pohon disumbangkan pohon itu dijadiin pemondokan sambil berternak. Kemudian ternaknya ini oleh kiainya dijual untuk apa? Buat makan rame-rame dengan santrinya. Ya, ini memang. Jadi Mas, jangan ya buat teman-teman nih, jangan ngambil kesimpulan dari satu cuplikan gambar, video, kemudian digeneralisir, disimpulkan bahwa pesantren itu seperti itu. Itu dua kesalahan. Pertama nyuplik itu dua salah. Yang kedua memberi narasi yang salah itu dua kesalahan itu. Dengan hanya kebenaran menurut subjektifnya dia. Apalagi di era digital sekarang itu begitu dapat itu gambar langsung disebar, langsung di-share segala macam, udah semua orang udah bisa dengar. Nah, Kiai, ini buat teman-teman Gen Z nih. Terkait dengan resolusi jihad 22 Oktober yang dijadikan hari santri. Bisa cerita nggak resolusi jihad itu apa dan kenapa dijadikan hari santri? Karena banyak yang nggak tahu ini tadi tentang sejarah pesantren. Ya, kan tidak lepas bahwa kita meraih kemerdekaan ini adalah sumbangsi para ulama. Pada saat awal-awal umpamanya kita mengusir Belanda, ya 300-an tahun lebih kita dijajah, kemudian datang Jepang. Pada saat kita mendeklarasikan kemerdekaan, itu kan masih ada Jepang di kita. Kemudian Belanda kan mau masuk lagi tuh. Nah, agresi kedua itu. Nah, ini singkatnya saja, kemudian para ulama Jawa dan Madura itu kumpul untuk musyawarah bagaimana melawan penjajah ini hukumnya. Dari tanggal 21 sampai tanggal 22 itu musyawarah tentang hukumnya melawan para penjajah. Diputuskanlah di situ oleh Kiai Hasyim Asy'ari hukumnya adalah wajib membela tanah air. Karena kata Kiai Syamsul Arifin, tanah itu tempat kita sujud, air itu kita berwudu. Jadi siapapun yang mengganggu untuk kita melaksanakan ajaran agama dengan utuh dan kemerdekaan kita, maka wajib kita lawan. Nah, hukumnya melawan mereka itu adalah jihad. Jihad itu kalau menang ya alhamdulillah dapat pahalanya kita merebut kemerdekaan. Ketika meninggal maka matinya mati syahid. Maka meletuslah 10 November itu perang yang terbesar di Surabaya itu. Merinding jadinya. Disitulah atas seruan kiai-kiai bahwa ini jihad, masyarakat semua tuh keluar. Kenapa? Karena demi meraih kemerdekaan. Toh kami mati syahid. Nah, pada saat pemerintahan Pak Jokowi melihat dengan kiprah santri, sumbangsi santri itu, maka diberilah penghargaan namanya Hari Santri 22 Oktober itu dipaskan dengan ketika Kiai Hasyim Asy'ari mengumumkan resolusi jihad yang setiap tahun kami peringati. Apa untuk diperingati? Bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Kalau kita belajar agama, maka tidak boleh kita ini mengatakan negara nggak ada urusan dengan agama kami. Tidak.
Karena kami ini yang bernegara juga butuh agama, yang beragama untuk keteraturan pelaksanaan juga butuh negara. Maka disebutkan al-mulk ad-din wal mulku tau'aman fad-dinu aslun wal mulku harisun wa ma la asralahu fahdumun wa ma la harisalahu fadhaiun. Jadi digambarkan oleh Al-Ghazali di dalam tradisi filosofi umat santri ini, muslim santri, bahwa negara dan agama itu bagaikan dua sisi mata uang, kayak saudara kembar. Agama itu yang membangun pondasi nilai, kemudian negara itu adalah yang menegakkan, penjaganya. Jadi kalau negara dibangun hanya berdasarkan agama, tidak ada negara, pasti kacau. Siapa yang menegakkan hudud, siapa yang menegakkan hukuman dan seterusnya. Kemudian ketika negara juga tanpa agama, dia akan menjadi otoriter. Karena menjadi kebenaran subjektif, ukuran nilainya tidak ada. Lah inilah yang selalu diingatkan setiap tahun oleh kita. Hari Santri bukan gaya-gayaan santri, tapi jangan sampai ada anak santri yang mengatakan hormat bendera itu syirik umpamanya. Kemudian ada santri khawatir ada santri yang tidak peduli dengan negara, dengan pemerintah. Jadi kalau kita peduli itu bukan hanya mau jadi politisi. Kenapa? Panggilan iman agama kita bahwa di antara tuntutan kita beragama adalah membela tanah air ini, menjaga kesepakatan ini untuk kita tetap berdiri sebagai Indonesia. Maka kita diperingati dengan Hari Santri, semuanya diingatkan. Sehingga apa? Kayak revitalisasi perjuangan para ulama terdahulu. Ulama itu ngaji yang ngaji, juga membela diri untuk mendapat kemerdekaan. Sehingga ada Hari Santri Nasional. Artinya memang ulama dan santri ini turun untuk memberikan sesuatu yang sangat penting itu ketika situasi memang sangat genting gitu ya. Saat itu ya, resolusi jihad ini ya. Iya. Artinya kan ini menggerakkan seluruh masyarakat agar ikut berjuang bersama. Karena waktu itu saya yakin juga kalau hanya tentara saja nggak mungkin bisa kan. Ya gitu kan. Tentara kan belum terlatih saat itu. Nah ya makanya. Karena masih sangat muda sekali kan. Kita juga dulu punya Hizbullah. Ya betul. Kita di santri punya Hizbullah. Laskar Hizbullah. Artinya memang tentara. Banyak orang-orang tua kita yang itu memang tanpa pelatihan hanya karena ikut perang diangkat jadi tentara. Jadi, iya betul. Jadi tentara. Jadi kita memang tidak membedakan sebenarnya antara berjuang yang sifatnya ubudiyah dengan berjuang sifat sosial, dan sosial diantaranya adalah negara itu. Nah kita memang ingin menunjukkan bahwa santri ini haruslah berkiprah yang baik. Ya, kiprah yang baik dari aspek keagamaan di semua lini bisa berkiprah dengan baik itu. Dan tentu dengan sesuai dengan tadi tipologi santri dia mondok di mana dan minat dan bakat santri. Kan ada santri yang cukup di pesantren, kuliah di pesantren, sudah nggak kemana-mana lagi di pesantren. Ada santri yang sekarang juga ngajar di Australia, ngajar di di Inggris, ngajar di Jepang banyak. Kalau saya tuh jalan ke luar negeri itu teman-teman santri kok semua. Mereka kadang-kadang sarungan kan di sana. Kan santri itu tandanya sarungan, tapi sekarang juga banyak orang yang sarungan kan gitu. Tapi ini juga tugas ulama ya terkait dengan negara. Ketika misalnya kemerdekaan kan ulama udah pastilah berperan terhadap dengan santrinya. Tapi begitu kemerdekaan dicapai itu ya sudah berarti yang ngurus pemerintahan tetap jalan. Tapi ulama ini kembali lagi ke pesantren gitu ya. Ya itu kan kita ngajar lagi gitu. Kita kan tidak mengejar kekuasaan. Kalau karena ulama mengejar kekuasaan, maka pasti Ki Hasyim Asy'ari ketika merdeka nunjuk putranya, Ki Wahid Hasyim. Tapi tidak. Tetap Soekarno dan Bung Hatta. Betul. Jadi siapa yang layak duduk ya silahkan. Ketepatan santri ada yang layak silahkan. Yang nggak santri pun yang penting dia akan membuat kemaslahatan umat dipersilahkan. Jadi Kiai kalau mau ya umpamanya kita bicara politik, wah NU politik. Bukan politik karena memang umatnya banyak maka otomatis punya kekuatan politik. Betul. Tapi kan tidak pernah NU ingin merebut kekuasaan menjadi kekuasaan NU. Enggak loh. Tapi coba kalau dibandingkan dengan di luar negeri seperti halnya Hizbullah. Ketika punya komunitas banyak, dia ingin mendirikan negara. Iya. Kita di NU enggak loh. Itu loh. bedanya ya. Jadi itu bagian dari ciri khas politik Sunni. Politik Sunni itu tidak ada yang ingin mendirikan umpamanya negara Sunni. Enggak. Umpamanya di Iran ketika umpamanya kelompok Syiah besar, maka dia akan menjadikan sebuah negara. Atau nanti umpamanya di Saudi itu ada kelompok umpamanya dengan paham Muhammad bin Abdul Wahab, dia menjadi satu kesatuan dengan Ibnu Saud.
Tapi di Indonesia enggak, mana Ki Hasyim semua keturunan NU menjadi satu kesatuan namanya dengan keturunannya Bung Karno. Enggak. Karena apa? Kita tidak berpikir soal struktur politik dan kekuasaan politik. Itu yang sering disebutkan oleh orang-orang tua kita. Kita ini hanya berjuang bagaimana keadaban berpolitik. Politik keadaban, politik kemaslahatan, bukan politik kekuasaan, bukan politik praktis kekuasaan, bukan praktis kekuasaan, tapi ini politik kebangsaan, politik keadaban yang kita paparkan kepada warga Nahdien. Nah, para santri ini ya tentu pasti secara pribadi, makanya muncul seperti Cak Imin, itu kan anaknya muassis. Oh, dia bakatnya sebagai politisi, sudah dengan PKB-nya dan teman-teman yang ada di PKB. Tapi tidak bisa dia mengatasnamakan inilah satu-satunya kendaraan politik NU. Enggak NU bisa. Politik enggak. Mulai awal kan silahkan bikin partai karena di antara kita ada yang bakat politisi dan ada yang mau berjuang di jalur politik. Ada yang di PKB, ada yang P3, Mas Romi juga di P3. Banyak mamanya di Golkar juga ada. Di Golkar juga itu Mas Nosron juga. PDIP juga ada. Itu jadi sebenarnya kita banyak orang-orang kita yang di berbagai tempat. Bahkan mungkin di PSI juga ada. Jadi dimanapun ada, oleh karena itu tidak bisa mengklaim ini partainya NU. Tapi NU hanya nitip, tolong sampaikan yang untuk kebaikan bangsa. Nilai-nilai yang ada di pesantren, yang Anda bakat berjuang melalui jalur politik, Anda bisa lanjutkan. Tapi tidak bisa membuat komunitas kekuasaan NU. Nah, ini yang orang banyak salah. Kita takut berkuasa ditempur sana. Makanya setiap pemilu itu pasti orang datang ke kiai-kiai NU. Karena kiai NU-nya itu mana ada kiai nyalon mahnya. Ya memang anaknya NU yang nyalon, memang dia punya kira politik, tapi NU-nya sebagai politik NU nggak ada. NU memang pernah jadi partai politik, tapi setelah itu kita kembali pada namanya khitoh. Khitohnya NU artinya pada pokok dasar perjuangan NU, itu yang kita lakukan adalah politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Yai. Menarik nih, kalau melihat kondisi sekarang, ini kan situasinya kan sangat dinamis ya, politik, ekonomi juga di luar juga sangat dinamika sekali, ada ancaman perang, ancaman krisis. Kira-kira bisa nggak ada resolusi jihad kedua gitu? Kira-kira ini ya. Ini kan penting ini peran ulama penting karena kita yakin bahwa negara ini juga tidak hanya bisa diurus oleh sebuah pemerintahan gitu. Ada masyarakatnya yang harus terlibat. Kira-kira gimana Yai? Kalau menurut Yai ini? Makanya kita akan menggaungkan dengan satu abad kedua di NU. Karena kita punya keyakinan bahwa setiap satu abad itu pasti ada mujaddidnya, ada pembaharunya. Tapi apakah ini waktunya atau kapan waktunya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi pasti setiap 100 tahun itu ada pembaharu. Karena memang ada kondisi masyarakat yang butuh pembaharu. Itu keyakinan kita dari hadis Nabi dari hadis Nabi. Nah, apakah memungkinkan? Pasti memungkinkan. Tapi apakah ini tahun ini, apakah tahun depan atau namanya dekade yang akan datang dan seterusnya. Kita pasti berpikir itu, makanya melakukan ijtihad di Nahdlatul Ulama untuk melakukan ya semacam bacaan-bacaan sosial, ya semacam juga respon-respon kondisi keumatan dan sekarang kita berpikir tidak hanya Indonesia, pasti bicara global. Makanya di NU banyak sekali interaksi dengan di luar, dengan dinamikanya yang bisa saja dipahami dengan benar, ada yang dipahami dengan salah, atau bisa juga langkahnya benar, bisa langkahnya juga salah. Ya kan, kita sebuah ijtihad yang kita lakukan ingin sebenarnya berkontribusi, seperti kita berkontribusi. Sejak dari Ki Hasyim Asy'ari itu sudah mengatakan bahwa orang-orang yang perang untuk membela tanah airnya di Palestina adalah mati syahid. Itu fatwanya Ki Hasyim Asy'ari. Jadi dari awal kalau bilang NU nggak peduli dengan Palestina, ya bisa dibuka lah dokumennya, di kita ada dokumen. Jadi Ki Hasyim Asy'ari pernah mengatakan itu? Mengatakan bahwa kita harus menolong pada orang-orang yang di Palestina. Orang-orang di Palestina itu adalah orang yang dianiaya. Dan itu ketika mereka membela tentang tanah air ini, mereka mati syahid. Itu Ki Hasyim mengatakan itu. Makanya kalau NU secara garis khitohnya,
tidak akan pernah keluar untuk membela Palestina. Selalu membela Berarti Palestina. nggak benar kalau dia bilang NU kayak nggak peduli sama isu Palestina. Orang kadang-kadang nggak bisa membedakan antara orang NU dan garisnya NU. Karena variannya banyak. Kadang-kadang kan influencernya itu kadang-kadang lebih kuat daripada strukturnya. Nah, jadi ada orang yang punya pengaruh padahal nggak ada di struktur gitu loh kan. Nah, dengan garis perjuangan mungkin di struktur tapi tidak dia di dalam garis perjuangannya. Kan bisa dilakukan. Kayak seperti pemerintahan, di dalam pemerintahan tidak mengikuti garis pemerintahan bisa jadi. Dalam satu organisasi yang besar seperti NU, itu kan nggak mudah, gerbongnya kan panjang. Sangat besar. Besar, muncul macam-macam, itu baru muncul dari internal. Yang punya kepentingan dari eksternal kan banyak juga di NU. Nah, menurut saya kita kalau bicara soal bagaimana sebuah garis perjuangan organisasi kan kembali kepada garis-garis khitohnya, ADART-nya, kemudian kebijakannya itu. Tapi kalau ada kebijakan yang menyimpang, saya pasti ada lah. Pasti. Atau apa orang yang menyimpang ya pasti ada di setiap organisasi yang besar. Makanya kemarin kita ambil tindakan resmi kan seperti halnya di beberapa teman yang main ke Israel kan gitu. Ini kita ambil tindakan tegas secara organisasi. Nah jadi kita ingin sampaikan dalam konteks global kita terlibat. Saya sendiri beberapa kali diutus oleh PBNU melakukan ijtihad bersama ketika menghadapi tentang kemajuan al-zakat al-istina'i. Jadi di Mesir itu 3 bulan lalu melakukan konferensi internasional tentang bagaimana mencetak mufti yang itu bijak di dalam berfatwa. Sina atau Mufti Rashid fi asr zakat al-istina'i itu temanya. Di kita itu diminta untuk menyampaikan makalah. Dan kita diminta untuk adalah bagian dari yang diperhitungkan tentang pikiran-pikiran dari Indonesia. Karena kan di Indonesia ini sebenarnya sangat dekat dengan pola pemikiran di Mesir. Di mana ajaran-ajaran agama itu sering berinteraksi dengan kebudayaan setempat dan perkembangan zaman itu. Itu sangat dihargai lah kita. Bahkan di sana punya teman-teman juga yang membantu untuk merumuskan bagaimana ulama itu menyikapi tentang perkembangan kecerdasan buatan ini, AI ini, artificial intelligence. Karena kan sekarang tren anak muda, Gen Z, itu jarang udah sekarang ini nanya sama Ustadz, nanya sama AI. Iya. Saya kemarin berangkat haji itu bareng dengan Gen Z, sepanjang jalan kalau ada masalah itu nanyanya sama AI. Jadi nanti dia bisa akidah dan syariahnya tuh, akidah dan syariahnya AI. Bisa benar, bisa salah. Betul. Nah, sementara ada fungsi ustadz, guru yang itu adalah orang yang bisa menuntun kepada yang baik. Ini informasi pengetahuan iya, tetapi tidak bisa berguru dan menjadikan patokan untuk mencari kebenaran. Gitu. Ya, jadi minat Gen Z untuk jadi santri kayaknya perlu ditingkatkan lagi atau gimana Yai? Ya memang ada pesantren kalau di kalangan kita seperti pesantren Sidogiri. Pesantren Lirboyo, ya itu pesantren-pesantren yang memang tua punya pola, nggak usah berubah. Dia memang udah mulai dulu mencetak dengan model yang dikeluarkan oleh pesantren. Nah santri-santrinya ini kayak saya yang alumni Sidogiri, teman-teman yang alumni, kayak saya Agil Sirot itu alumni dari Lirboyo. Nah, seperti Kerapia, biarkan seperti pesantren itu yang sudah menghasilkan tokoh-tokoh nasional. Nah kita yang alumni bikin yang integratif. Yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, ada juga teknologinya, ada juga AI-nya. Nah, tapi ini harus dilakukan oleh anak-anak yang sudah kuat secara ilmu agamanya. Sehingga mereka nggak terombang-ambing. Kalau saya mengkategorikan di pesantren saya itu dari SMP, SD tentu di rumah ya, penanaman tentang ilmu, tapi ketika SMP dia how to know. Bagaimana dia tahu. Mengapanya ya. Iya, harus tahu. Nah, kemudian ketika SMA dia how to do. Dia sudah mengartikulasikan dari ilmu yang punya. Dia sudah bisa pakai laptop, dia sudah pakai AI. Karena dia sudah punya dasar di SMP dan SD-nya. Ketika kuliah mereka how to be. Dia mau spesialis apa? Mau jadi apa dia? Nah, kerangka ini bisa dilakukan oleh pengembang pesantren berikutnya yang alumni pesantren ini. Alumni yang dari pesantren seperti Al-Khazini, Buduran itu, ya tidak perlu diubah. Jombang seperti Jombang pun bikin sendiri dia, MQ sendiri, ya yang khusus Al-Quran dan memang
mengakomodir dari perkembangan zaman pola pendidikan. Tapi pendidikan yang lama tidak diubah. Karena kata tadi ingin mencetak yang memang mencetak ulama dan sudah terbukti dengan sistem dia bisa mencetak kader-kader yang berkarakter itu. Mencetak kader-karakter kan lebih sulit daripada mencetak orang pinter kan. Cetak orang bener sambil pinter itu nggak mudah loh. Itu. Biasanya yang bener ketika pinter itu menjadi nggak bener itu. Orang bener taruh satu tempat korupsi. Nah itu dia. Kiai, ini waktu juga akhirnya yang memisahkan kita. Kita akan tampil lagi nanti. Cuma ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Pesan untuk para pemimpin kita, para pejabat yang sekarang lagi menjabat di tengah situasi masyarakat yang kritis, hidup dalam perjuangan yang berat. PHK di mana-mana, media sosial yang sekarang bisa meng-capture apa saja yang dilakukan oleh mereka. Ada pesan nggak buat para pejabat dan para pemimpin kita sekarang? Ya, kita harus bisa menjadi uswah, menjadi qudwah, menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat. Yang terkecil kita sebagai bapak, sebagai ibu pasti harus menjadi contoh kepada anak-anaknya. Bukan hanya memberi contoh, contohnya itu, tapi dirinya jadi contoh. Ya kalau kita bicara media sosial, bisa nggak kita membatasi media sosial kalau kita ingin membatasi anak-anak kita yang kecil-kecil. Begitu juga kalau ngajarin anak-anak kita sederhana, bisa nggak kita hidup sederhana gitu. Nah yang lebih tinggi namanya ke RT, RW, ya wali kota, namanya bupati, gubernur, dan sampai presiden. Semua kan harus bisa menjadi teladan. Ini mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Ini. Tapi dalam konteks yang kita sekarang ini, kita memang harus punya kepekaan sosial ya. Jadi bolehlah orang kaya itu menikmati kekayaannya itu boleh saja. Jadi kalau ada orang beli mobil seharga 1 miliar, uangnya punya uang 1 triliun, itu kan mudah segitu, kecil gitu loh. Tapi bagi orang yang punya 100 juta aja susah, beli yang 1 miliar, kan itu maksain diri. Nah, memang kondisi kita ini mewah dan tidak mewah itu sangat relatif. Tetapi yang tidak boleh adalah pamer, flexing. Nah, di Islam boleh Pak memberikan kepada, menunjukkan kepada orang, ditunjukkan ketika itu ada pentingnya. Kalau nggak ada pentingnya itu dirahasiakan lebih baik daripada yang diumbar. Pentingnya kita malah yang bagus kalau kita punya kelebihan berbagi dengan yang lain. Oleh karena itu menurut saya dari pemimpin yang sekarang prihatin yang pertama adalah berkenaan dengan dekadensi moral anak kita yang tadi dengan media sosial. Anak-anak yang belum waktunya tahu itu udah tahu. Waktunya belum melihat mereka sudah melihat. Ini menurut saya harus menjadi perhatian kita semua. Biar kita nanti tidak menjadi lost generation ya, menjadi generasi yang tidak jelas ini kita mau apa, kepribadian kita apa. Itu harus kita pikirkan dari sistem pendidikan kita. Yang kedua tentunya kita jangan orientasi pada ekonomi semata. Memang ekonomi penting iya. Tetapi jangan diukur bahwa keberhasilan dari semua pembangunan hanya dari ekonomi. Tapi juga bisa dilihat dari bagaimana perilaku, kepribadian sosial dan budaya kita juga adalah bagian dari keberhasilan kita. Kita akan ditunjukkan Indonesia adalah paling bahagia, tapi tidak paling kaya, tidak paling pintar. Tapi paling bahagia. Kenapa? Karena kita punya budaya-budaya yang itu bisa lebih menenangkan. Coba kita ini di Jepang, mungkin banyak yang bunuh diri. Betul. Nah ini kita harus disyukuri. Jadi kita jangan mengukur tentang Indonesia ini dari kacamata luar. Kacamata barat. Sebagai ya barat, mungkin timur maupun ya Arab dan seterusnya. Kita punya kepribadian sendiri. Di luar itu sebagai cermin saja, tapi tidak kita harus ngikutin di daerah tertentu. Nah, bagaimana kita menjaga trisaktinya Soekarno ini dalam konteks kita meneruskan dalam kehidupan sehari-hari dalam landasan beragama, tapi juga kita punya kepekaan sosial dan interaksi yang sehat di antara kita. Kayaknya kita harus bikin series ini, Mas. Sepertinya ya. Menarik. Baik, Yai. Luar biasa pencerahan hari ini. Jadi jangan ragu untuk tetap ke pesantren, karena pesantren sudah terbukti sejak ratusan tahun yang lalu. Sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah ada duluan. Jadi kalau ada ekses-ekses itu ya itu bagian dari perjalanan yang memang harus diluruskan gitu ya. Gitu. Buat yang bertanya apa sumbangsih pesantren untuk Indonesia ya tadi udah jelas sekali. Udah jelas tuh tadi ya. Memang mereka tidak mau flexing, saya mau apa gitu kan. Santri kalau sudah melakukan
pekerjaan untuk negara ya balik lagi ke pesantren. Ya. Nggak mau diekspos yang berlebihan gitu ya, ya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih, Kiai. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal Demikian alamin. Sobat Sindo, To The Point kita saat ini. Sampai ketemu di To The Point kita minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To The Point aja.